Paulus itu bukan rasul. Layaknya ibu mengatakan pencuri itu bukan pastor. Sama, jadi istilah-istilah yang disakralkan di agama saudara kita jangan dipakai pada tempat sampah. Karena kami menganggap Paulus itu sampah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Halo, Ya. saya Katolik. Maaf ya, sebelumnya saya Katolik. Ya, Oke, salam kenal buat semuanya yang ada di sini ya. ya, salam Mungkin saya kenal Bu. tidak ikuti diskusi ini dari awal, cuman gini loh, bukan saya tidak mau menanggapi atau berdebat sama siapapun karena menurut saya kita semua ini adalah umat beragama dan segala sesuatu yang kita imani itu adalah sebuah kebenaran dan keyakinan. Ya poin-poinnya aja kan Tuhannya anak manusia ya Bu ya. Biarin Poinnya dulu aja. Bang, biarin dulu dia bicara. Biarin. Silakan Maaf Bu. ya teman-teman, maksudnya ini kan tadi saya membaca, kenapa saya masuk, ini kan dialog lintas iman ya, Agama, kan begitu ya? lintas agama. Tujuan dari lintas agama ini apa gitu? Kira-kira ya mempererat silaturahmi kita, membangun toleransi gitu. Nah, titik temu dari kita diskusi ini adalah saling menghargai gitu. Nah, tadi saya sedikit terganggu gitu dengan teman kita Ardi tadi dengan kemudian berdebat dengan teman-teman mungkin ya teman-teman Muslim kali ya yang bertanya gitu. Jadi saya nggak tahu tujuannya apa gitu. Karena teman yang satu mungkin juga belum terlalu paham dengan Bible-nya sendiri. Lalu kemudian teman-teman yang lain bertanya itu apakah ingin mengetahui atau mencoba gitu. Dan saya merasa terganggu di situ. Dan saya tidak mau menjelaskan karena bagi saya juga Bunda. saya Coba yang menanggapi. sebentar berapa detik lagi gitu. Bagi saya pun Bible mungkin saya belajar seumur hidup mungkin saya tidak akan mengerti Stop, gitu. yang lain. Jika teman-teman mau bertanya dan kemudian ingin mencelah gitu. Jadi kalau misalnya kita dialog lintas agama untuk mengetahui itu, ya ketika menjelaskan kita terima ternyata penjelasan gitu. Oke Bu Wanda ya. Oke, Kita tidak biar memaksa orang untuk apa yang dia jelaskan itu sesuai dengan perspektif kita. Oke, udah paham Bu Wanda. Biar Banyuma menanggapi. Silakan Banyuma. Jadi ya Sepertinya Bang Juma lagi ngangkat telepon ya. Silakan. Ada. Iya. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada kami umat Islam, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kaidah ini ada nggak di agama Anda, Mbak? Oh ya, diajarkannya kami mungkin kalau bagi saya mungkin masih sangat awam ya. Intinya dari kami ajaran yang paling utama itu adalah saling mencintai, saling mengasihi, itu aja. Dari kata itu semua hal bisa bisa relevan gitu. Dari kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita menggunakan hati gitu. Nah, dengan menggunakan hati ini banyak hal yang bisa kita terapkan di sana gitu. Iya, tapi kan di kitab saudari ini dikatakan, ya pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Ini gimana implementasinya? Itu dari mana itu dihukum tuh? Nggak ada perintahnya dalam kitab ibu. Jelas itu. Nggak ada. Kalau misal itu mungkin tafsirannya gimana? Maksudnya saya memang bukan belajar Bible, saya baca. Maaf, saya itu Ini Bu, baca di Markus kebutuhan. 16, 15 sampai 18 Bu. Isinya. Bacakan Bang Handi. Dibuka. Oke. Enggak, Banyuma aja saya cuma nunjukin dia. Iya, Markus jadi 16. Iya, Gitu, Bu. jadi jelas datanya di sana. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16, maaf saya. Nomor 16. Markus 15, 16 ya Bang Handi ya? Markus 16 nomor 15 sampai 18.
Bab 16 Nomor 16 aja. Iya. Itu perintahnya itu, Bu. Jadi kami harus bertahan daripada kami dihukum, ya kami harus bertahan. Kami juga punya kaidah. Bahkan di dalam agama kami, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab, apalagi cuman pengikutnya. Karena saya katakan bahwa saudari ini Kristen itu bukan ahli kitab. Kristen itu pengikut daripada ahli kitab atau orang yang menyamar-nyamar jadi ahli kitab. Itu. Kalau di kami perintahnya menyeru manusia dengan cara baik. Kalau di tempat ibu menginjili manusia yang tidak percaya dihukum. Nah, ini sebenarnya gini Bang, mungkin kalau misalnya Bangnya sekarang lagi pegang Bible, lalu kemudian nggak tahu tadi Bangnya bacanya dari mana gitu. Kalau misalnya Bang Markus sekarang, 16. iya saya tahu, maksudnya sekarang Bang bacanya dari Bible kita punya, Bang, dari Katolik punya atau yang Kristen punya kan? Iya. Lalu Bang membaca itu lalu menafsirkan sesuai perspektif Bang nih, gitu. Menurut saya, kalau misalnya saya sekarang lagi pegang Al-Quran, lalu saya membaca satu surat gitu, lalu menafsirkan menurut perspektif saya Katolik yang mungkin tidak sesuai, kira-kira menurut Bang terima nggak? Nah, kalau kami mendengarkan itu akan kami jelaskan dan kami terangkan berdasarkan data-data di Al-Quran. Nah, kalau ibu mendengarkan, kalau saudari saya mendengarkan perintah ini, gimana Anda kemudian menjelaskan? Silakan. Nah, ini menjadi kami adalah pengikut Kristus. Jadi kami ketika dibaptis kami sudah mendapat tugas perutusan gitu untuk pergilah ke seluruh dunia untuk beritakan Injil. Itu bukan berarti kita harus mendoktrin banyak orang, kamu harus masuk gini-gini, enggak. Tapi lebih kepada kesaksian hidup gitu. Lebih kepada situ. Dan tugas-tugas perutusan itu kan banyak masing-masing orang, bukan semua orang Katolik atau ya saya ngomong perspektif Katolik aja, dan kita Katolik itu ada tugas masing-masing orang, dan tugas perutusan yang penginjilan dan segala macam itu adalah tugas imam, biarawan, biarawati. Mereka yang hidup bakti gitu, memilih hidup untuk tidak menikah. Mereka fokus ke situ karena mereka kemudian belajar Bible, belajar segala macam, dan mereka membedah isi kitab suci, lalu tafsirannya seperti apa. Lalu kepada umat biasa yang awam seperti saya ini, itu kesaksian untuk memberitakan Injil itu lebih kepada kesaksian hidup. Bagaimana isi kitab suci ini saya terjemahkan dalam kehidupan harian saya gitu. Nah, mengenai perikop yang ini, yang 15 ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, lanjut ke ayat 16. Bu, baca terus dulu baru ditanggapi. Iya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini terserah gitu, maksudnya orang yang percaya kepada Kristus, artinya karena menurut kita di dalam Kristus itu ada kebenaran, dan dalam siapapun yang mengikuti kebenaran, yang melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan, maksudnya sesuatu yang benar itu akan selamat gitu. Nah, orang yang bukan dalam arti orang yang tidak dibaptis, dalam artian bahwa dia tidak melakukan kebenaran, yang dalam dosa. Nah, ini bukan hanya teman-teman di sini. Banyak sekali teman-teman saya di luar yang kuliah dengan saya juga, mungkin teman-teman diskusi gitu, mereka sering tanya ini. Jadi teman-teman itu menangkap bahwa orang-orang yang tidak dibaptis ini itu adalah teman-teman yang bukan Katolik atau bukan Kristen gitu loh. Orang-orang Kristen pun yang tidak percaya, dalam artinya dia mungkin Kristen KTP, dia mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak menjalaninya dalam kehidupan hariannya. Dihukum di situ, Bu. Jangan melebar. Dia tidak selamatkan, dia dihukum juga. Ya, gantian sama Bang Yuma ya, Bu. Gantian sama Bang Yuma ya. Kalian diam dulu. Silakan Bang Yuma. Dia nggak mau. Iya, jadi gini Bu, itu kaidah itu sebenarnya Ibu lakukan karena Ibu hidup di mayoritas Islam. Itu dulu poinnya. Maksudnya gimana? Itu terjadi karena Ibu di mayoritas Islam. Karena di dalam pengajaran Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, kita lihat dalam Lukas 19 nomor 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kenapa nggak dipraktekkan? Ya kan gitu. Yesus kan mengatakan, dan dengarkanlah dia. Berarti perkataan Yesus itu harus didengarkan. Nah, yang dipraktekkan sekarang itu adalah di perjanjian lama. Entah ini betul atau ini hanya terjemahan yang keliru.
Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkannya ke tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduk laki-laki dengan mata pedang. Ini perintah, dan itu diperhatikan oleh Belanda. Nah ini, kalau ibu sekarang muncul, jangan berdebat, salah, ini adalah toleransi dan seterusnya. Kaidah Al-Quran sudah jelas, Bu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oke, saya paham gitu. Oke. Maksudnya gini, kalau memang tujuannya live room ini untuk berdebat tentang kitab suci, saya terima kasih karena teman-teman cukup membaca sekali ya, daripada saya sendiri baca kitab suci, kuasai bahkan hebat. Tapi maksudnya di sini tulisnya dialog lintas agama, tujuannya apa? Untuk mengolok, mencelah seperti itu. Bukan, gitu. Teman-teman yang dinaikkan, teman-teman yang dinaikkan di sini bukan teman-teman yang ahli kitab suci. Jadi kasihan juga, misalnya mereka harus jelaskan. Saya sendiri juga kayak ini gimana jelaskan. Jadi yang minta naik, yang merasa paham Bible itu menghindar. Ya, orang merasakan dia tidak perlu memperdebat hal yang menurut dia. Bukan, mereka buka komal, lalu menghujat Islam. Coba ibu cari Sopiatul, cari Bom-Bom, cari Bililing, cari mereka yang merasa so hebat. Setiap hari hanya menghujat Islam. Itu pekerjaan mereka. Maka kami jadi kami kemudian muncul, datang juga untuk melakukan bantahan terhadap hujatan mereka. Seperti itu, Bu. Jadi tidak ada yang kemudian mau. Kalau kami bertahan, kami yang diserang saat sekarang. Apa pembuktiannya bahwa Islam yang diserang? Istilah-istilah dalam Al-Quran itu diambil masuk ke dalam kitabnya Ibu. Kami terjemahan pun tidak ada mengambil istilah dari kitab Ibu. Apalagi original teks. Berarti kami yang diserang. Siapa yang diuntungkan dengan menggunakan kitabnya dengan label Alkitab? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Itu dulu poinnya. Oke, berarti maksudnya gini loh, saya paham gitu. Ada beberapa akun yang memang saya juga kurang setuju gitu. Tadi yang disebutkan dengan beberapa yang merasa mereka itu apologetik segala macam, yang saya juga merasa kurang setuju karena kemudian kalau misalnya dialog di situ kemudian melahirkan sesuatu yang ini saja Bang, di sini aja di chat-chat ini banyak hujatan ini. Nggak tahu ini antara Kristen atau Islam atau siapa pun. Chatnya, tolong chat juga yang ramah dong, yang ramah dong, yang provokatif. Bukan hanya soal ini, beberapa akun saya sudah cek semua itu, dan saya sering, maksudnya kadang saya ikuti lalu saya chat pribadi gitu ke hostnya atau gimana gitu. Ini kalian nulisnya highlight gitu, dialog lintas iman atau dialog lintas agama, tapi kemudian ini kan kemudian membuat orang-orang di sini ya banyak yang hadir sini bahkan ribuan gitu, lalu saling hujat menghujat. Apa maknanya dialog lintas agama gitu? Sedikit Bu, sedikit maaf Bu, apa Ibu sudah ke Komal Kristen menasehati? Dia udah paham dia. Beberapa akun Bu, itu mungkin kalau misalnya saya belum sampai, mungkin saya nggak dapat. Tolong setelah dari sini Bu, tolong setelah dari sini ke sana ya Bu ya. Nasihati tuh penghujat di sana Bu. Kilaknat, Sopikatul tah, silakan Bu ya. Oke. Ke sana juga. Ya makanya gini, saya tidak bisa bekerja sendiri gitu. Kita sama-sama yang di sini gitu loh. Kita punya hati baik gitu. Sebenarnya gini Bu Wandi ya, Bu Wandi ya. Wanda, dari niatan Ibu itu sangat mulia sebenarnya. Tapi kita hanya akan kerja sia-sia, koar-koar sampai tenggorokan robek, kalau kitab Ibu belum kembali menggunakan pakaiannya sendiri. Itu percuma. Kenapa? Karena setiap saat akan kalian suarakan Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Sedangkan Allah itu asalnya dari Al-Quran. Kami akan terusik. Tapi kalau dikatakan Yesus anak Theos, Yesus anak dewa atau Yesus anak Tuhan, mana mau Islam itu kemudian ikut terlibat dengan dialog. Tapi karena dikatakan agama Anda, kitab Anda nyerempet masuk ke agama kami, keyakinan kami, ya kami punya hak jawab.
Oh, Gitu loh, berarti Bu. gini Bang, maksudnya gini, saya tidak mau membahas tentang Allah itu sesuatu yang suci ya, entah penggunaannya asal katanya dari mana, saya bukan belajar itu. Maaf, tapi kalau misalnya misalnya saya sering di sini dengan teman-teman muslim loh tinggal. Jadi kadang saya menyebut alhamdulillah, insya Allah atau ya Allah kayak gitu, itu nggak boleh ya? Itu boleh, silakan aja. Ini masalah kitabnya, Ibu. Yang mengatakan Allah punya anak, Yesus anak Tuhan. Lalu kemudian kitab Ibu menuliskan di sana Alkitab. Ya kan? Kemudian Paulus disebut rasul. Inilah yang membuat kita berdialog, memancing adanya dialog. Kenapa? Karena kami ingin memurnikan akidah kami yang selalu saja diganggu oleh akidah Ibu, kan gitu. Di Nah, Kristen, di Oke, Islam, mana ada istilah-istilah Yunani masuk di kami, meskipun hanya terjemahan. Mas itu kan, Nah, maksudnya gini Bang, maksudnya kan kita menyebut Paulus itu rasul, dia adalah pengikut Kristus juga. Kita menyebut di dalam sini Iya nih, rasul lagi nih. ketuhanan kita adalah Tritunggal. Itu kan kenapa maksudnya Bang, mereka merasa terusik karena itu. iya, karena Paulus itu bukan rasul. Lah, ini yang maksudnya gini Bang, gini Bang, saya analogikan saja, saya tidak mau bahas hal-hal yang itu karena sekali lagi saya bukan ahli gitu ya. Saya analogikan, bisa nggak? Inilah yang menyebabkan ku bilang percuma keluar-keluar kalau kitab Ibu itu belum dirubah menjadi kitab Yunani. Kalau masih menjadi kitab Islam tidak bisa. Gini Bang, Gitu loh, Bu. berarti ini memang permasalahan ini sama gitu. Dari beberapa waktu yang lalu, kemudian saya belajar juga kenapa kok kita sama teman-teman Muslim itu selalu aja bukan berdialog, tapi malah muncul perdebatan-perdebatan itu kenapa gitu? Kenapa dengan mereka aja? Kenapa tidak ada yang lain-lain? Kok kita ribut terus ya? Padahal soal agama ini kan karena keyakinan. hanya Kristen yang tidak percaya diri dengan kitabnya. Bukan soal tidak percaya diri, maksudnya mungkin kalau yang tidak percaya diri memang karena belum belajar, belum menghayati benar Bible-nya, belum menghidupi benar-benar. Bukan. Belajar. Yang tertulis di kitab saudari itu ya Rasul Paulus. Kenapa harus ada kata Rasul di sana? Sementara kata Rasul itu asalnya dari Islam, ditujukan kepada orang-orang tertentu, yaitu Nabi Allah yang diberi tugas menyampaikan firman Allah. Lah, maksudnya gini Bang, terserah maksudnya di dalam Bible Bang, Al-Qur'an menyebut rasul itu pemaknaannya seperti apa di Kristen, kemudian menyebut rasul itu kepada siapa, itu kan terserah Bang, maksudnya kenapa berarti percuma dalam Alkitab kan nggak benar gitu loh Mas. Sekarang maksudnya begini, saya boleh kasih analogi gini, enggak Bang, maksudnya saya kasih analogi dulu gitu. Misalnya Bang punya orang tua, punya ayah gitu. Kita beberapa di sini punya ayah masing-masing. Lalu saya sosok ayah saya adalah orang yang sangat rendah hati, orang miskin, orang yang bukan kerja kantoran, orangnya, tapi menurut saya ayah ini adalah luar biasa bagi saya. Mungkin Bang Zuma ini ayahnya seorang menteri, orang yang luar biasa. Itu terbaik buat Bang Zuma. Dan teman-teman yang lain di sini, Bunda siapa ini, Handi dan bla bla. Kita sama-sama masing-masing membanggakan sosok ayah kita seperti apa. Dan saya tidak etis kalau misalnya saya bilang Bang Zuma ayahmu itu tuh tidak harus begitu, harus seperti ini, harus seperti ini. Kira-kira Bang Zuma terima nggak? Gini Bu, itu salah, itu keliru, tidak cocok. Mau tidak Ibu, kata pendeta yang disakralkan di kitab Ibu, saya gunakan untuk mengatakan gelar kepada pelacur atau maling ayam. Mau ndak? Ini maksudnya konteks mana gitu? Saya kurang paham. Pendeta itu adalah gelar suci untuk tokoh yang karena kita di Katolik kita tidak gunakan kata pendeta gitu. Pastor kalau begitu. Imam pastor itu artinya bapak gitu. Ya, pastor adalah gelar mulia kepada tokoh tertentu di dalam kitab Ibu, dalam agama Ibu. Mau ndak di dalam kitab kalau dalam bahasa Latin itu artinya bapak. Diam dulu Bu, diam dulu. Bu, Anda yang mencuri, Anda yang banyak bicara. Ya, kata pastor saya ambil untuk mengatai kambing, bisa nggak? Ya, seorang gembala bisa saja gembala. Orang di Latin sana pastor itu pastor. Mau ndak kalau misalnya pencuri ayam itu dipanggil pastor? Ya, dia seorang pencuri dong, Mas, seorang pastor. Nah, ya nah itu kan Anda pandai berarti. Giliran pencuri dipanggil dengan pastor, Anda nggak mau. Giliran penjagal selepel Paulus dipanggil rasul, Anda tidak merasa. Padahal rasul itu adalah istilah yang sangat sakral di Islam.
Oh ya, Saya mau terserah, tanya, nggak saya mau apa-apa. tanya ke ibu, Paulus itu apa gelarnya dalam bahasa Yunani? Ya, saya nggak belajar bahasa Yunani. gitu. Nah, Maka kalau ibu saya lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Kan terjawab. Ya, kita nggak apa-apa kita sebut di sini Rasul Paulus Nah, karena dia itu dia yang menyebabkan kita berdebat, Oh, Ibu. gitu. Karena Oke. kalian Nah, menyamar. Begini aja, maksudnya begini, Mas. Yang Sudah salahnya sadar, bukan- udah paham, yang Ibu. salahnya bukan Masnya dan salah bukan kami yang masuk room ini karena saya yakin 100% yang masuk ke room ini yang Paulus yang itu yang bukan itu, nah, rasul. Layaknya orang- ibu mengatakan pencuri itu bukan pastor. Sama. Jadi istilah-istilah yang disakralkan di agama saudara kita jangan dipakai pada tempat sampah. Karena kami menganggap Paulus itu sampah. Ya, terserah Kenapa? kenapa harus memaksa kami untuk Nah, bagi kenapa kami harus menggunakan mengambil rasul? istilah kami kepada sampah? Kenapa? Memangnya dulu yang penulis ini Alkitab lagi Turunkan belajar level sama banyak, teman-teman turunkan. Anda minimal Anda sudah paham kenapa umat Islam itu bertahan karena agama ibu yang nyerang. Oh gitu, oke lah. Iya, Tapi agama Ibu. mungkin oknum gitu yang menyerang. Tapi kami Bukan kan bukan oknum. menghargai Ini secara umat sistematis terencana, masif. Oh, gitu. Ini Lembaga, agama Bu. Anda, lembaga Anda. Kita bisa tahu gitu. Saya ajarin, agama Bu. yang Saya- benar itu bisa saya- tahu dari buah-buah dan pengikut. Iya betul. Anda paham dari buahnya. Siapa yang suka menikung, siapa yang suka nipu, Nah, siapa yang itu suka dia. mengelabui, siapa yang suka menyamar-nyamar, itulah dari buah yang kita lihat. Siapa penyesat? Dan kalian merasa kami adalah orang yang sama. Dan kami jelas di sini adalah korban tipuan kalian. Paham? Gitu ya. Nah, sekarang tak Kalau ajarin. korban tipuan, ya Sekarang kenapa tak, bisa Bu, benar? sekarang tak ajarin. Ibu, sekarang tak ajarin. Kata Rasul yang diambil dari Islam itu adalah gelar seorang nabi yang levelnya setingkat lebih tinggi daripada nabi, yaitu nabi yang diutus untuk menyampaikan kalam ilahi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu rasul. Kalau apostolos itu adalah penyurat dalam bahasa Indonesianya atau penyampai. Nah, harusnya Paulus itu digelar penyurat kalau mau diindonesiakan. Oke, penyurat Paulus, penyurat Paulus, penyurat Lukas, penyurat Matius, Dengarin dulu, Bu penyurat Anda. Yohanes. Bu Anda Jangan dengerin. kata rasul, itu penghinaan bagi kami. Seperti ini Nah, percuma ini tontonan kan, nih. Bang, maaf. Gitu loh. Kita bisa ngomong sebentar, Kak? Bisa, Gini, bisa, Bang. bisa. Gini, kalau misalnya teman-teman Muslim pengen ini tuh diluruskan gitu loh, sayang sekali akan kira-kira ini menyelesaikan masalah enggak sama Menyelesaikan kalau mereka- masalah. Gini, Kalau Kristen percaya diri dengan wajahnya sendiri ke Yunanian, berhenti debat kita, berhenti dialog lintas agama. Buat apa? Tuhan kalian teos, Tuhan kalian teos, kitab kalian biblos, Ini aja ngomong membawa Kasih agama contoh. kalian penyurat ini apostolos. mendoktrin saya atau apa Kasih sih contoh dialog Hindu, atau Bang, apa? Saya menyadarkan ibu, Nggak saya bisa menyadarkan ibu, karena ini kita sudah mendarah daging mencuri barang orang, gitu. Oh, kalian merasa kami mencuri gitu ya Allah. Iya, Bu. Ya. Ini contohnya Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah hebatnya kalian. Tolong jangan banyak Kalian suara. itu pelaku tapi Tolong jangan banyak merasa suara. korban. Kalian pelaku merasa korban. Tadi saya tanya, apa bahasa Yunaninya gelar Paulus? Saya tidak tahu. Tapi giliran kata Rasul, Anda makan. Itulah tadi contoh saya kasih. Bisa nggak pencuri ayam? Bisa nggak pemerkosa ayam? Pemerkosa ayam saya namai pastor. Nggak bisa lah. Nggak bisa, Bu. Coba bayangkan kalau pencuri ayam ditangkap polisi. Seorang pastor ditangkap polisi karena dia telah mencabuli seekor ayam. Mau nggak, Ibu? Ya, kalau bersalah silahkan. Karena pastor dia seorang gembala. Bukan pastor, Gembala bukan adalah pastor, manusia. tapi pencuri ayam. Pencuri ayam, Ya. mencuri dan mencabuli ayam. Nah, Pencuri pencuri bisa. Ya, namanya boleh salah, nggak? harus dihukum Boleh dong. nggak pencuri kita ganti dengan pastor? Ya pastor manusia, dia memang bisa salah juga kan? Bukan, gelar pastornya boleh nggak diganti ke Itu pencuri? gelar aja, gelar yang kalau misalnya dia manusia kemudian dikasih Nggak gelar yang nyambung bukan dia. berarti dia terlepas Nggak dari paham. kemanusiaan. Seorang pencuri ayam diganti, seorang pastor mengambil ayam. Pastor mencuri ayam.
Pastor tersebut keciduk mengambil ayam. Padahal pastor ini adalah gelar suci di iman ibu. Kenapa diambil dinisbahkan kepada maling ayam? Mau ndak kayak gitu? Gini loh, ini saya nggak tahu konteksnya mau di situ mau pakai analogi seperti apa, Mas. Tapi ya kalau namanya pencuri ya dihukum aja, nggak kenapa. Kembali ke topik aja, Pak. Enggak nangkap Bukan ya. gitu. Kalau gini, kalau mau ngebahas Rasul Paulus yang saya kenal, kenapa kami menyebut dia Rasul gitu loh? Dia dari seorang penjahat, dari seorang pembunuh, Tanya aja bahkan arti Rasul apa. Karena ibu nyolong. Yang lain dulu. Siap. Kristus gitu loh. Ibu Wanda, Ibu ngerti nggak arti Rasul apa, Bu Wanda? Ya menurut saya dia adalah pengikut Kristus gitu. Di mana itu? Di Ya, mana di bahasa mana? Rasul itu pengikut Kristus? Di mana, Bu? Nah, itu dia. Kalau di kita di dalam kisah Rasul ini adalah kisah-kisah para Rasul gitu, termasuk Enggak, Paulus. kata Rasul ini dulu. Saya Supaya sekali lagi gini, saya bukan paham bahasa Yunani segala macam. Kalau itu Ya, kalau yang begitu saya kasih paham, Anda nggak paham, kasih paham aja, Mak. Anda nggak Berarti paham, saya diam dulu. tidak begini, saya bukan tidak mau kasih paham, saya tidak mau menerima perspektif dari teman-teman karena loh, itu akan itu mengubah pandangan saya di Bible bahasa saya. kami. Itu istilah kami. Ya nggak bisa dong lalu saya tidak boleh gunakan para baca Nggak ini. boleh Anda Para menggunakan. Layaknya Nggak saya boleh. nggak boleh menggunakan kata pastor kepada Iya, pelacur. Saya sudah tahu persoalan dari teman-teman muslim. Oh ternyata Bang Juma, ini ini yang KBBI ya kata Rasul ya. Saya jelasin. Ya, silakan. Tuh ditunjuk itu. Besarin. Mike Dain. Besarin. Iya. Oke. Menurut KBBI Nyolong-nyolong ya. ya mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Paham, Bu? Ini KBBI, Bu. Iya, KBB-nya datang dari kapan? Kami punya Bible kapan? Ya. KBBI salah. Bukan KBBI lagi yang salah. Kan inilah akibat merampok. Anda sudah merampok, sudah menikmati, Anda belum sadar. Ditanya nggak mau. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Oke, Kenapa berat kali? Kalau mau jadi Islam aja. Jangan menggunakan Bu, jangan Anda itu hanya satpam tapi menggunakan seragam polisi, jangan. Ya. Ini bangnya berkuar-kuar gitu karena saya memang nggak ngerti asal kata biar yang jelaskan lagi ya. Gitu. Kan Ibu tadi masuk ke sini membahas kenapa ada debat. Ya, Kalau Kristen itu percaya diri menggunakan pakaiannya sendiri, kita akan laksana Hindu dan Islam. Tidak ada dialog karena Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri. Hanya Kristen ini. Kalau di Yahudi nyamar Yahudi, kalau di Islam nyamar Islam. Itulah Kristen. Oh gitu ya. Ya, serigala berbulu jangkrik. Jangan ketawa ya. Ini serius, jangan ada yang ketawa. Itulah kalian. Oh. Itulah yang dimaksud Yesus. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Itulah Kristen. Oh gitu. Hormati Tuh. tamu kita lah, hormati Tapi dia. menurut kita beda lagi tuh. Nah, ya menurut Ibu silakan aja. Seorang maling tidak mungkin mau mengakui dirinya maling. Itu pasti. Nah, sekarang coba Anda pertahankan argumen Rasulnya. Dari mana Anda mengambil kata Rasul dan apa maknanya sesuai dengan bahasanya? Silakan. Mampu enggak? Itu saya mampu, tapi saya tanya dulu, saya punya dokter ahli kitab gitu. Saya tidak mau ngomong asal biarin dia. kalau saya paham. Dokternya yang suruh hadapi saya, Bu. Saya Bang Suma. Gitu. Dokternya suruh ke sini. Ya oke, kirim nomor WA-mu ke saya ya. Di YouTube saya ada nomor saya bertaburan. Silakan Anda lihat di sana nomor saya. YouTube Zulkifli Mabas, ada nomor kontak saya di sana. Dokternya suruh bicara langsung kepada saya. Kita live kan. Oke. Ya, Bu ya. Dari Paulus, Rasul. Kenapa kemudian umat Islam mempertahankan akidahnya dari ronrongan serangan Kristen secara masif? Oke. Berarti gini Bang, maksudnya kalau saya nggak tahu serangannya seperti apa gitu. Misalnya Rasul itu tadi udah dirampok, itu contoh salah satunya. Oh gitu, berarti setiap sekarang ini teman-teman tuh tidak tenang ya ketika dalam Bible kami aja. Dari dulu tidak tenang. Nah, dari dulu. Saya serius nanya gitu loh, karena saya tidak terlalu. Iya, saudariku, dari dulu Kristen ini datang ke Indonesia mencoba untuk menggunakan seragam Islam agar lebih mudah panen jiwa-jiwa yang lagi tertidur di Islam. Gitu. Itu tujuannya. Misionaris menggunakan istilah Islam untuk membodoh-bodohi. Dibalik standby dulu Edi. Yang lain diam dulu. Ini Bu Wanda sama Bang Juma dulu biar teredukasi lah.
Iya, maksudnya maaf, maksudnya kita ngomong tuh saling mendengarkan selesai gitu, nggak bisa yang kayak tadi. Ya saya kalau teman-teman berhadapan dan saya mau membedah arti kata atau di segala macam itu saya angkat tangan gitu. Tapi bukan berarti saya mengalah atau oh iya gitu kan nggak juga gitu. Ya Anda harus bertahan daripada malu. Ya gimana bertahan karena saya tidak paham gitu. Saya bertahan pun gitu. Kalau misalnya menjelaskan secara salah seperti teman-teman saya yang lain itu kan kasihan gitu. Kelihatan bodoh. Mestinya seolah-olah gini mereka aja, kasih edukasi yang gampang aja. Bu Wanda dengerin dulu ya Bu Wanda ya. kita dialog aja gini Bang. Bu Wanda Maksudnya izin gini, Bu Wanda supaya ini masuk ke topik daripada gini aja ya. Oke. Kata Rasul itu Bu tidak ada di original teks Bible Ibu. Oh, oke. Nanti Ya, satu. Saya Rasul baca itu di bawah bahasa, itu. dengerin dulu Bu, Rasul itu bahasa Arab. Yang ada di Bible Ibu itu originalnya itu apostolos gitu ya. Nah, menurut Bang Juma tadi surat menyurat bisa juga apostolos itu utusan. Oke. Gitu ya. Jadi kalau apostolos mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mestinya mengikuti koridor bahasa Indonesia, yaitu utusan. Ya murid Nah, kita kalau kan Anda gengsi, juga dengar dulu Bu, murid. terakhir. Kalau Anda gengsi mengatakan Paulus adalah utusan, ganti aja menjadi Yunani, apostolos Paulus. Saya yakin kalau Ibu pakai apostolos Paulus tidak ada yang ganggu, aman, tenteram, damai di sana. Gini Bang, oke, Gitu saya ya. paham nih. Saya paham, terima kasih Iya. gitu. Tapi kalau sebut apostol misalnya, saya maaf ya, saya sebelumnya pernah di Italia gitu, di Roma gitu. Dan saya baca Bible dalam bahasa Italia. Ya Rasul Paulus itu sebut apostolos dari Paham dia Bang Juma. Aduh, lebih parah lagi, Enggak, benar, Yunani benar. Yunani Gini benar Bang dulu, Juma Bang. apostolos. Orang ngomong belum habis gitu loh. Terusin. Tapi sudah dipotong-potong gitu. Iya. Teman-teman di sini kan semua orang paham gitu, orang mengerti gitu. Iya. Nah, gitu. Ketika pakai bahasa Itali gitu, gunakan kata apostolos gitu. Para murid. Ya, selain Yesus itu semua kita itu adalah para rasul, para murid. Para murid kita sebutnya seperti itu, gitu. Dan terserah kan, saya baru paham. Oh, ternyata rasul itu. Ya mungkin karena saya belum belajar sampai ke sana gitu. Ternyata rasul itu kita mencuri dari teman-teman Muslim gitu. Itu mungkin ranahnya nanti saya boleh tanya atau saya belajar lagi gitu. Gimana saya bisa nanti ditanya lagi, saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini gitu. Tapi jadi Ibu pernah baca Bible di Italia berarti di situ nggak ada kata rasul ya Bu ya, apostolos ya Bu ya. Bu, jadi Bible Yunani itu Ibu nggak temukan rasul ya, apostolos ya Bu? Kalau Yunani enggak, karena saya sebelum pernah baca dan itu sangat sulit bahasanya sehingga mungkin orang-orang Bible mungkin yang ahli kitab belajar sampai di sana. Udah jelas dia Bang Juma dia akui kok. Hanya membaca bukan membedah diksi atau kata yang dipakai di dalam enggak. Itu orang-orang yang belajar khusus gitu. Oke, Ibu ini paham kok Bang Juma, paham dia. Silakan Bang Juma, paham dia apostolos itu sebaiknya memang di sana. Iya, paham. dan memang biasanya tuh yang berlembut-lembut itu adalah misionaris. Membungkus diri, pura-pura lugu gitu, padahal sebenarnya dia tahu. Ini siapa sih Kak? Yang baru ngomong siapa gitu? Ini nggak bagus loh untuk dialog gitu. Biasanya. Itu sama orang lain kok gitu. Itu biasa kan. Tadi Ibu mengakui Ibu pernah belajar sampai ke sana. Tapi kenapa panjang lebar tadi? Kenapa panjang lebar tadi Anda bertanya? Saya tidak tahu Rasul itu apa, bahasa Yunaninya apa. Anda tadi ngaku tidak? Bahwa Anda tidak tahu. Saya tidak belajar bahasa Yunani, saya bukan ahli kitab. Tadi saya tanya Ibu, apa bahasa original teksnya Rasul gelar untuk Paulus. Anda mengatakan tidak tahu. Belakangan? Ya, tidak tahu. Belakangan yang Ibu jelaskan tadi apa? Mundur aja. Nah, saya kalau misalnya tadi. Ibu Edi bentar Edi Ibu menjelaskan barusan apa? Anda pernah ke sana, Anda tahu. Gini loh Bang, maksudnya kenapa saya bilang jangan suuzon gitu loh. Dengar baik-baik, saling mendengarkan itu kan bagus loh. Saya ke sana bukan mau belajar, bukan belajar kitab suci. Itu hanya orang-orang yang ahli kitab yang belajar sampai membedah kata asal katanya dari bahasa mana-mana. Saya ke sana, tinggal di sana untuk studi dan saya baca kitab suci dalam bahasa Itali, ada kata-kata apostolos di dalam gitu loh. Nah, dan itu bukan berarti itu. Anda di sana studi kan? Iya, studi kan ada studi apa kan Anda belum tahu kenapa harus. Anda membaca kitab bahasa Itali. Anda temukan kata apostolos. Tadi Anda mengaku nggak tahu. Ya Allah, sumpah. Tadi kan kamu tanya asal katanya itu bahasa apa? Memang saya tidak tahu kata asal katanya apa. Loh, tadi Anda membahas apostolos. Gini. Ibu Wanda, sekarang Anda udah tahu mestinya pakai apostolos. Masihkah Ibu mau mempergunakan kata rasul?
Ya karena Berat. saya di Indonesia, saya pakai Bible, saya pakai kata Rasul dong. Waduh, berat. Masa saya baca kemudian misalnya baca dengan umum kata Jadi percuma ibu masuk ke sini, percuma menasehati. Berarti siapkan aja kuping ibu selalu mendengarkan suara saya. Akan saya gonggong semuanya Kristen di Indonesia ini sebelum mereka melepaskan kata Rasul. Ini namanya bukan dialog. Iya memang bukan dialog, bukan dialog, bukan dialog. Ini kami mempertahankan akidah. Dan ini tulisan ini, Rizky. Ah. Hostnya tulis apa di sini? Dialog untuk lintas agama. Omong aja di sini. Dialog Kami lintas mau agama, mempertahankan. dengarkan. Dialog lintas agama itu membahas agama, termasuk membahas kata Rasul yang kalian rampok tanpa malu-malu. Bukan dialog ini. Untuk Paham? kalian harusnya kasih judul kami Harus paham. Ternyata di kalian mau yang santun, mau yang terpelajar, mau pria, mau laki-laki, mau perempuan, mau wanita, mau tua, mau muda, ternyata sama aja. Tabiat rampok ya rampok. Kan gitu. Ya terserah lu. Sebentar. Bukan terserah. Ini keadaan. Ini keadaan di agama saudara, bahwa Anda sudah nyaman dengan hasil rampokan. Bu Wanda, Ibu Wanda dengerin dulu Bu Wanda. Anda menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi Anda mengambil kata Rasul. Kalau saya jadi Anda, saya ke laut cebur diri. Kata Rasul menurut KBBI itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Anda ingkari adalah Tuhan, tetapi kata istilah Anda ambil demi apa? Untuk menyesatkan generasi Islam. Paham? Oke, I see. Sekarang saya Bu Wanda. Nah itu, Bu Wanda. catat itu, dengarkan itu, tulis baik-baik dalam pikiran dan hati ibu, bahwa agama saya masuk ke Indonesia ini mengajarkan agamanya, ajarannya dengan cara-cara yang tidak baik. Gitu. Dan memang itu pesan, itu memang pesan di dalam kitab ibu. Filipi 1:18 itu memang pesan. Baik diajarkan Yesus itu dengan maksud mengelabui atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Oke? Jadi memang ada maksudnya. Kitab kalian itu, Kristen itu diajarkan secara mengelabui. Itu jelas dalam Filipi 1 nomor 18. Kalau kami bodoh karena Kristus apa itu banyak? 1 Korintus 4 nomor 10. Biasa berdebat, tapi kita berdebat yang sopan, bukan begini yang Loh, suara ini naik, sudah sopan turun, kali. jelas. Ini sopan sekali. Coba izin Gurunda Mana Juma. kau ngomong kemudian kayak dominasi aja gitu. Supaya ibu itu diterapi, itu aja. Ya, saya nggak mungkin kalau saya terapi. Saya bacakan dalilnya Bu ya. Saya bacakan dalilnya sedikit akhi. Dengarkan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Di dalam original teksnya jelas dikatakan di sana dengan kata propasis. Propasis itu adalah mengelabui atau maksud palsu. Oke? Itu. Itu kata Paulus, Bu. Kata Kata Paulus. Paulus, itu kata Ayat Paulus. itu, perikop itu saya. Oke, saya belum baca karena saya juga orang yang kurang baca sih. Kayaknya mulai dari Membacanya sini, aja harus belum. Rajin baca dan Habis itu paham Anda belum tafsirannya membaca seperti apa. satu Jadi, ayat. Habis kalau itu Anda tafsiran- mengatakan jangan baca satu ayat, baca satu perikop. Satu ayat aja nggak baca, apalagi satu perikop. Kasih Ustaz unggul. Oke, lanjut. Ya, harus- Ustaz harus- Unggul, Tapi silakan. dia ini pandai menasehati, tapi PP-nya bercadar dan dia berfoto di dalam gereja. Di dalam gereja dia foto, tapi dia bercadar. Itu udah menjelekkan loh. Misionaris kesiangan. Hmm. Oh, Ustaz unggul, berjilbab sebentar itu Ustaz unggul mau bicara dulu. Izin Ustaz unggul, silakan Ustaz. itu Iya. pakaian budaya di sana, bukan pakaian ciri Iya. khas beragama Nggak apa-apa, gitu loh. nggak apa-apa, Itu santai pakaian aja. kan orang Dengerin pakai dulu. jilbab, Iya, iya, yang iya. pakai Kristen ada yang pakai bukan kerudung Islam juga. gitu loh. Iya, oke. Bu, boleh saya bicara sedikit aja ya? Saya ini dikenal santun, sedunia maya, sedunia nyata. Kalau sama saya Ibu masih berdebat juga, berarti justru motif Ibu yang tidak mau berdiskusi dengan baik. Ibu katakan tadi studi di Italia, dan itu udah jelas di sana dipakai apostolos. Waktu di Australia ya mereka memakai kata apostle. Nah, terus son of God.
Ya, artinya mereka menerjemahkannya itu tidak berbenturan dengan terminologi dari bahasa Qurani. Ketika Kristen menerjemahkan, mengambil dari terminologi Qurani, tapi maknanya digeser. Seandainya nih, ya dikatakan yang Rasul itu Rasul Yesus, maknanya masih tetap sama, Islam bisa terima. Tetapi ketika Paulus dikatakan sebagai Rasul, artinya Kristen menyamakan tingkat Paulus yang debacer, ya, seorang pembantai umat Kristen awal-awal, pengikut Yesus sejati, lalu diangkat sebagai Rasul. Nah, ini udah jelas penantangan di sini, Bu. Yang Ibu tadi harusnya udah paham lah ya. Seandainya dipakai bahasa aslinya, ya, apostel, theos misalnya. Saya yakin, Bu, kalau misalnya nih bahasa Aramaiknya Yesus memanggil Bapa dengan Abba, A-B-B-A, Abba. Umat Islam nggak peduli gitu. Tapi ketika dikatakan Allah kemudian digeser maknanya, ini selalu akan berbenturan. Sepanjang LAI dan LBI menjadi banci, tidak mau memakai kata theos, ya itu resikonya. Ustadz jangan ulangi kata itu tadi, dia harus waria. Nanti kena peringatan langsung turun. Benches, ya. Kalau mereka benches, nggak berani memakai kata theos, selalu akan berbenturan dengan umat Islam, gitu. Jadi seandainya dipakai bahasa aslinya, kenapa sih nggak pede pakai bahasa asli? Kalau kita nggak pernah loh, Bu. Ibu pernah lihat nggak kita bertempur argumentasi mempertahankan akidah dengan saudara-saudara kita Konghucu, Hindu, Buddha? Nggak pernah. Karena kita menghormati itu keimanan mereka. Ketika terminologi Islam dicolong, nah itu siap dengan berbenturan dengan kita. Saya bersyukur di balik kebencesan LBI dan LAI, justru akhirnya kita membongkar. Kalau saja Ibu pakai theos ya misalnya, itu aman itu, Bu. Kristen dan Katolik aman. Tapi justru dengan mereka mempertahankan kebohongannya, akhirnya malah terbongkar-bongkar. Yang tadinya kelas umat nggak tahu, sekarang menjadi tahu dengan debat-debat ini. Itu kalau nanya manfaatnya. Jadi 2 poin saya tutup nih ya. Yang pertama, Ibu tahu berbenturannya karena pencurian terminologi dari bahasa Qurani. Yang kedua, manfaatnya apa? Manfaatnya kita sadarkan kelas-kelas jemaat atas penipuan dan penyembunyian dari teks originalnya. Ibu harusnya lebih pintar dari saya karena studi kok, khusus di Itali lagi, ya kan, dekat dengan kerajaan Romawi dan Vatikan. Oke, gitu. Oke, makasih Bang. Maksudnya makasih ya untuk penjelasan. Saya juga tidak membantah karena saya bukan belajar khusus kitab suci. Jadi ya kita lahir ini sudah ada gitu loh. Ini mau dibilang ini warisan dan kita mendalami keimanan kita pun belajar gitu, bukan benar-benar sadar gitu. Tapi kita benar-benar belajar tahap demi tahap, lalu kemudian ini baca, karena kalau bukan ahli kitab ya kita ikuti aja gitu. Ternyata seperti ini, lalu oke, terima kasih ya. Mungkin karena saya masih dalam tahap tadi ya, saya mungkin akan tanya lagi. Intinya Ibu sudah paham ya. Intinya sudah paham karena tidak berani memakai terminologi asli, jadi berbenturan. Andai Ibu ganti kata theos ya, itu yakin tidak akan berbenturan. Ini aja deh. Selamat malam Kak host. Dari saya udah cukup. Guru Nazuma, thank you host. Jadi Thank intinya you, di sini, standby. jadi intinya di sini adalah bahwa LAI, tolonglah LAI TB 2023 ini direvisi ulang lah. Gunakan istilah-istilah Kristen saja, nggak usah pakai istilah-istilah Islam dalam terjemahan, Bu. Itu intinya, Bu. Ini penyebabnya. Anda tahu pendeta Yakub Sulistyo, Bu? Dia seorang pendeta yang kritis bahwa kami Kristen tidak patut, tidak baik memakai istilah Islam. Lebih baik terjemahkan ulang. Itu satu. Anda tahu yang namanya Christian French di luar negeri yang kebanyakan Kristen andalkan dia, apa statement dia? Kristen Indonesia itu bidat. Kenapa? Mereka menyembah Tuhannya umat Islam karena masih mempergunakan kata Allah. Makanya kalau Bible di Indonesia nih, Bu, atau yang Ibu sebut Alkitab, lu bawa ke luar negeri, Bu, nggak laku.
Itu loh Bu. Ya karena kan orang pakai bahasa di sana, ngapain bawa bahasa Indonesia ke sana? Artinya Kecuali Bible orang-orang Indonesia itu di tidak sana universal keluarkan Indonesia. karena original teksnya nggak kebawa-bawa gitu loh Bu. Oke, itu intinya. Nah ini artinya gini, mungkin yang persoalkan ini adalah para ahli kitab Indonesia LA. Ya Bu, gitu loh. Bu Mungkin Wanda, ya mungkin izin saya boleh Bu sekarang Wanda? ya, biar apa diskusi sore hari ini. Diskusi Intinya sore hari ini adalah untuk LAI mendatangkan sesuatu yang harus baik. intinya LAI harus revisi ulang, jangan Nah, mempergunakan istilah-istilah Iya, Islam iya. lagi dalam terjemahan, itu intinya. Ya Pak Handi ya. Terima kasih ya Kak. Ya saya nggak tahu Kak Blokir ya. Saya kemudian kalau sudah misalnya suara kita ini didengar gitu, apalagi saya yang Iya, kecil sabar, ini Bu. didengar, Sabar, kalau Bu. harus diterjemahkan ulang, luar biasa. Menurut Ya, sabar, Bu. teman-teman nanti saya bahas, saya tidak bisa membantah juga karena saya bukan ahli kitab gitu. Ya udah Pak Ibu, Iya, udah. sabar Bu. Apa yang Pak Iya. Jono mau sampaikan dengan topik ini? Iya, topik ini tentang rasul ya, Bang Handi. Iya, Iya. Ya, terima kasih ya sebelumnya Kak Blokir. Selamat malam teman-teman semua, udah dinaikkan. Shalom, salve Bu Wanda ya. Salam kenal. Jadi tentang rasul ini memang sering dibahas ya, tentang kata rasul ini originalnya dan bagaimana. Saya mumpung di sini banyak yang menonton, buat Bu Wanda juga, saya izin berbagi ya sedikit teman-teman. Kalau boleh, saya buka kamera saya. Langsung ke poinnya, mau menjelang maghrib ini. Iya, Pak Handi. Saya maafkan nih, HP saya agak lemot. Bagaimana caranya buka kamera ini? Nggak usah pakai Oke. kamera, langsung aja Bang. Kita percaya kok. Ya, saya dibesarkan boleh, Kak host. Saya dibesarkan boleh? Ya. Jadi kata rasul ini sebenarnya ada situs di Malta ya, satu negara di mana mereka punya situs bersejarah, bisa dicek sendiri, National Trust of Malta. Jadi ada situs yang bernama Gain Rasul Fountain St. Paul dari saat Rasul Paulus ya, Santo Paulus. Jadi Paulus ketika mengunjungi Malta ini, mereka membuat situs yang bernama Gain Rasul Fountain. Jadi ini memang situs yang lebih awal dibanding keislaman. Jadi rasul ini gelar yang disematkan kepada Paulus, apostolos kalau kita pakai istilah Yunani ya, Paulus pada ketika dia mengunjungi Malta. Jadi mohon teman-teman Muslim, hampir 1.000 orang yang di sini, silakan cek sendiri. Oke, baik. Saya tanya dulu Ada kepada Anda. tempat bersejarah. Ya udah cukup. Rasul Dan itu kata bahasa apa, rasul. Bro? Sebentar. Nah, langsung sedikit. aja. Ya, baik. Ya udah paham kita. Langsung aja. Rasul itu bahasa apa? Jadi begini ya. Nggak usah kesini In dulu. Semitic, Nggak usah kesini Semitic, dulu, ditanya the dulu word udah ras, kita ada ya saya tahu jelaskan. punya. Bang Hadi. Waktunya Udah. karena pada mau sholat maghrib Bang Udah. Jono, langsung Bang jawab Rasul, ajaran ya. itu. Lagian di situ bukan kata Bentar rasul, dulu, itu Bu. In rajul. Semitic, Di situ bahasa kata Semitic. rajul bukan rasul. Jadi Bahasa jawab aja. Semitic. Waktunya nggak ini Bahasa Bang Jono, Semitic. waktunya atau saya Rasul. turunkan ya. Gak laku bang, Word bang. means- Gak Saya laku. turunkan Itu ya, saya rasul. Jangan turunkan itu diturunkan, katanya jangan rajul. diturunkan. Bukan Jangan rasul, itu diturunkan. rajul. Kok bisa baca nggak? Kok bisa Itu baca biarkan nggak? saya. Itu rajul, Ini bukan rajul. rasul. Iya, biarkan Bisa saya, baca Bu. nggak? Ini rajul. Biarkan Hah? saya dulu. Ini Saya izinkan sudah saya pernah menjawab. bantai ini pernah dibawa oleh Billy. Ya Teman-teman, sekarang gini bro, Darah bro, dia. bro, Iya. bro, gini aja. Bikin malu, Bro. bikin malu. Gini aja bro. Bikin malu juga Kristen pernah bawa bahas bawa itu. dalil. Nah, izinkan Jawab, saya teman-teman. bicara, izinkan dia bicara. Ya, silakan, Coba Bang tunjukkan kata Rasul di original teks Bible Anda. Enggak usah pakai sampah deh. Original Ya teks kan Bible Anda tunjukkan begini, kata Rasul di sana. original teksnya kan bahasa Yunani, tentunya Ya. tidak ada. Nah, kalau tidak ada ngapain Tentunya pakai? tidak ada. Selesai kan? Nah makanya saya katakan ini terdapat Udah gampang gelar kok, caranya yang diputar-putar gitu diberikan loh. orang-orang Malta. Kamu orang Begini, Malta. Makanya izin saya menjawab. Nggak usah, nggak Ini ngaruh. dalam bahasa Saya Semitik. minta saja kalau the Anda nggak word bisa ras tunjukkan means di mana aduh. original teksnya kata Waduh, Rasul di Bible Anda. teman-teman, izinkan saya menjawab, tidak ada karena Ya sudah, kalau Ya kalau tidak ada ya Yunani udah Anda diam, berbahasa. berarti nyolong. Tetapi asal kata rasul ini dari abad pertama Itu sudah ada rajul, bukan disematkan rasul. kepada Itu rajul Paulus. itu bro, pakai Rajul. Katakan rasul dengan Iya, ini rasul. bahasa Semitik, Kok bisa baca teman-teman. nggak? Kok bisa baca Ini itu bahasa rajul? Semitik. Rajul, rajul Udah. itu rajul bukan Astagfirullah, rasul. teman-teman. Sementara yang Jadi, kalian Bu pakai Wanda, kata rasul Ibu Wanda. itu Taruh dulu, Bu. rajul. Udah Perhatikan diakui hurufnya tadi. rajul. Udah Jangan diakui bikin malu bahwa sendiri Jadi rajul. ini di abad pertama Udah Esti, Ibu Esti perempuan diam aja sudah dulu. ada gelar Jadi ini. udah diakui Ya, tadi silakan, Bang bahwa di original teks Silakan, Bible Bang. Anda itu nggak ada kata Rasul. Terus ngapain lagi ngemis-ngemis?
Betul, Kenapa Anda tapi tidak Rasul mau ini mempergunakan yang ada di original text Bible? Kenapa Anda Iya, tidak mau Bang mempunyai Handi. jati diri dan harga Bang diri? Handi. Kenapa? Bukan Bang Kenapa Handi, saya tidak mau jelaskan punya jati asal diri? usul Kenapa? kata Razul ini. Yang saya jelaskan asal usul kata Razul ini. Ya Jadi oke, kata sekarang Razul diterjemahkan ini pakai jet. sudah Sebentar ada dulu. di abad pertama. Sebentar dulu. Sebelum Yang abad ada di ke-6. yang ada di terjemahan itu pakai jet atau Bang pakai S? Andi, saya kan sudah jawab tidak ada. Kalau tidak ada Bang udah Andi. diam selesai. Iya, tapi kan ini Apalagi kata mau nyolong Razul ini lagi? berasal dari abad pertama. Ya udah nggak usah ketika asal-asal. Paulus. Saya Jadi persilakan jadi sekarang bagaimana? juga Bang LAI Andi. pakai apostolos Semitik. saja. Ini gue bantai ya, ini katanya gue bantai ya. Nggak usah dibantai nih, sampah Astaga. dibantah kok, nggak usah. Kok Sampah sampai dibantah. ini Anda ada bisa gua- ke iya, apa-apa. Malta, Anda bisa ke Malta dan Ya udah, silakan. Anda pindah aja ke Malta. Silakan ke Malta sana jadi kita Kristen. harus mengerti asal usul kata Razul. Nggak usah lu ajarin kemari di Bible-mu nggak ada kata itu, udah selesai. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa Apostolos kekristenan itu bro, gini mengambil aja kata langsung. Rasul. Apostolos Jadi itu begini, diterjemahkan apakah ke orang yang bahasa didatangi Indonesia jadi menerima apa? Paulus mereka menjadi orang Sebentar Kristen dulu, tidak? dengerin dulu. Sebentar, Apostolos dengar dulu, Bang diterjemahkan Handi. ke Bang bahasa Handi. Indonesia jadi apa? Bang Handi. Apostolos Bang Handi, di Malta ini diterjemahkan orang ke ini bahasa menjadi- Indonesia jadi apa? Bagaimana? Jawab aja. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Ya kalau orang Indonesia mengartikannya sebagai utusan. Ya udah selesai. Kita di Indonesia Ya, tapi Razul ini. ini kita lihat dari etimologi Ngapain lu bahas akar lagi katanya. itu? Ini orang itu Waduh, jujur, Bang Handi dia berdiskusi. jujur tapi dia bantah kejujurannya sendiri loh. Enggak, Bang Handi. Itu kan dari bahasa Indonesia. Kita lihat yang lebih jauh lagi. Ya dari usah, abad nggak usah pertama. jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Waduh, Anda menolak sejarah, Bang Handi Ya namanya. sejarah sampah, ngapain sejarah sampah begituan? Jadi Bu Wanda begini ya, ini Ya, kan nggak usah, hak turunin jawab aja lah, nggak kami mau ya. diajarin Kami turunin menjawab. aja, turunin. Sebentar. Turunin aja. Turunin, nggak berkualitas. Suaranya double. Habis-habisin. Tadi dia izin ya saya, mohon maaf. Dia sudah akui, Bu Wanda dengerin. Dia sudah akui tidak ada kata rasul di original text Bible. Kalau apostolos mau jujur nih, punya harga diri dan jati diri Kristen di Indonesia, apostolos itu diterjemahkan ke Indonesia menjadi utusan. Kenapa jadi rasul? Kenapa? Itu loh. Jadi sesuatu yang bisa disingkat, lu perpanjang supaya apa? Colongan Anda itu bisa kita terima supaya dipakai untuk nipu gitu loh. Bang Andi, boleh dikit. Kristenisasi. Boleh Itu ngomong ya. nggak? Maaf, Boleh Mbak, dikit. teman-teman bisa boleh ngomong nggak? Boleh. Gini, Boleh ya tadi. Nggak usah setiap kali ngomong, ada Bu. yang naik, Ah. iya, Udah, gini, udah. Bang. Setiap kali ada yang naik, mestinya ditanya. Udah, Saya Bu. boleh Udah jelas. Kalau misalnya Udah jelas, Bu. Sana Ya, di maksudnya tempat gini, Kristen kerjanya lagi tadi, mana kan? sehati. Kalau ibu ini masih Udah beda, jelas, biarin. Bu. Biarin, Bu, biarin. itu rubah aja rasul di situ di pede, Bu, dengan istilah dalam Bible, Aduh, Bu, aduh, pede, aduh, aduh, apostolos, aduh, aduh, aduh. dibolos. makanya Itu aja, Bu. ketika sudah kayak gitu, Udah. malah ya dimasukin Udah. tutup aja gitu, karena Kita udah daripada paham debat kok. sama orang kayak gitu kan jadinya malu gitu kita yang dengar. Jadi bukan nggak Ya ada udah, nggak ada itu yang asal malu. katanya, Udah, makanya dia nggak biarin dulu yang ngomong, biar ngomong makanya dulu. dia nggak ahli kitab, bukan ahli kitab jadinya bilang nggak ada karena memang pencarian dia Bu, ini kata lewat rasul internet diomongin, Bu. semua. Kata rasul, Bu, jangan kepanjangan. Tadi ibu kan dengar, Bu Wanda. Dengerin dulu, Bu Wanda. Jangan melebar kalau bicara. Tadi teman Anda itu dia sudah akui bahwa kata rasul di Bible itu nggak ada. Oke, yang ada adalah apostolos. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia utusan. Jadi nggak usah lagi nyolong kata rasul. Oh, oke. Singkat kok, Bu. Kenapa dipersulit sih? Oke, iya, Paham maksudnya ya? gini, boleh saya ngomong? Ya udah, kalau udah paham Saya nggak usah paham, ngomong. saya paham. Ya udah, selesai. Nggak bisa dong. Saya udah ini paham. karena ini sama-sama yang Jono tadi bukan ahli kitab gitu. Masa dia bilang nggak ada asal katanya lalu apostolos itu ke Indonesia utusan Tuhan. Padahal bukan utusan Tuhan, itu murid-murid. Apostolos, Oh, ini apostolis. Bu bantah, udah paham Itu tapi dibantah lagi murid-murid. loh. Heran saya. Ya, itu kan Jono, makanya kalian menerima Jono. Jono tuh dia bilang asal kata rasul itu kata aslinya nggak ada. Tapi karena memang pencari dia bukan ahli Bersama kitab dan bersama pencarian Kristen. dia. hanya Bu, Sesama boleh, Kristen Bang aja Andi beda. boleh izin nggak? Silakan, Boleh aku izin tunggu nggak? yang maghrib. Ini buat teman-teman kita di bawah ya, supaya jangan kita dikira tidak punya keilmuan. Yang dibawakan tadi itu Din Le Artelwa ya, itu sebuah situs. Kalau di Jawa yang senang naik gunung tuh namanya petilasan.
Konon katanya Paulus pernah ke Malta ketika kapalnya rusak dihantam badai. Lalu karena kekurangan air dia membuat mukjizat. Nah, tadi liciknya si Jono itu ketika dia mengartikan kata razul lalu pindah ke situs lain, ras yang artinya kepala. Dalam pengertian bapak-bapak gereja, Paulus memang kepala bagi mereka kan ya, kepala atau ketua imam. Di situs yang sama di bawah ya, gan itu artinya spring atau mata air yang memancar. Dengan tipu dayanya Paulus mengatakan saya sudah mengeluarkan mukjizat sehingga keluar mata air. Padahal di situ ada mata airnya. Ini di situs yang John bawa loh, di bagian bawahnya. Gan artinya itu spring atau mata air. Kemudian razul disebut pula di sini is an Arabic first name denoting that the place could have belonged to or been found by somebody by that name. Ya, jadi itu nama Arab ya, menunjukkan kepunyaan tempat itu, diakui tempat itu milik Paulus Malta. Jadi bukan razul seperti yang kita bahas ini, rasul gitu. Jadi dia melakukan penipuan ketika mengambil kata ras, dia pindah ke situs lain gitu. Bang Andi, standby. Islam gak pernah terkalahkan soal wawasan. Pak Unggul, boleh nambahin dikit nggak? Iya, mantap. Mantap Ustadz. Boleh nambahin nggak? Tes. Keren, saya senang kalau teman-teman Ustadz pintar-pintar. Halo. Iya, Uji tambah Iji ya, silakan. Oke, nambahin ya. Tadi benar apa yang dikatain Pak Unggul tuh. Itu gan razul itu ada di tahun 1725 ya pembuatannya. Bukan dari kata rasul ya. Itu salah lagi tuh. Makanya dicek dulu gitu. Makanya ini penyesatan juga ini. Si Jono ini penyesatan. Tadi makanya aneh pengen bantah itu ini penyesatan gitu. Walaupun bukan kata rasulnya. Tetapi di situ disebutkan mata air dan rasul itu berdasarkan dari nama Arab itu yang membuatnya. Ya. Oke, lanjut. Itu Ya, ditampilkan jelas. Bang Juma tuh. Itu Ini razul. bukti ya. Ini yang dimaksud ini. Ini yang diterangkan di sini. Yang di atasnya ada patung kecil Santo ini. Ini itu dikatakan bahwa Gans Rasul berarti mata Rasul Santo Paulus. Oke. Nah, ini benar yang dikatakan oleh adik saya tadi bahwa dalam bahasa Tadi Latin dia bilang kan abad pertama bullshit Ya, itu 1900 pernah hilang, lalu direnovasi yang kedua Ya, 2009, bukan dari abad Ini. ke-1, bohong itu. 1975 5. Saman Grandmaster Vilena. Oke, jadi nggak ada itu tipuan itu teman-teman. Bukan Ini. abad ke-1 ya Gurunda, Ini. tadi dia bilang abad ke-1 katanya. Bukan. Awas bukan. kebalik kameranya Gurunda. Nggak sengaja aku matikan lampu. Oke ya, nih. Razul. Oke. Penyesatan nih yang Bang Juma ya. Halo, boleh tanggapi? Iya, Ya silakan Bu. mau Kasih dia, melintir kemanapun. kasih dia kesempatan dia. Silakan Bu. Apa yang mau diomongin lagi? Oke, ini mungkin ya saya terima tadi ya soal kata rasul, penggunaan segala macam kita itu kesalahan. Kalau misalnya saya terima bahwa saya mengiyakan bahwa itu kesalahan. Kalau memang ini kemudian menjadi diskusi lanjutan, saya boleh kasih kesempatan untuk saya bertanya gitu untuk orang-orang saya ke romo Boleh, saya Bu. atau ahli kitab gitu ya. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya. Bukan pertanyaan tapi tanggapan saya ke teman di bawah chat Makassar Black Road. Paulus bukan Jangan ditanggapi bukan di bawah, Bu. Yesus ya? Bu, jangan ditanggapi di bawah, yang di atas saja. Di atas ada 9 orang, Iya, Bu. maksudnya 8 dia orang bilang- kami di sini. Udah. Yang ditangkap kata Rasul Iya, aja iya. dulu, Bu. Maksudnya Kata Rasul, ini kata kan Rasul. bahas soal Paulus kan. Iya. Masih soal Paulus tadi yang dibahas. Lalu kemudian ada catatan bahwa Paulus itu bukan murid Tuhan Yesus gitu. Nah, di Bible saya Paulus itu sebelumnya namanya Saulus.
Saulus itu sebelum dia bertobat, dia menjadi pembunuh, menjadi pengejar pengikut Kristus. Sejarah udah tahu Bu sejarahnya Bu. Kemudian dia Biarin dulu bertobat. ya. Mantan napi juga, Bu. Mantan Ya, napi pokoknya juga. sejarah, pada intinya sejarahnya dia adalah pengkhianat. Dia bukan pengkhianat, dia adalah pembunuh, pengejar pengikut Kristus gitu. Orang-orang Kristen dia bunuh gitu. Tapi kemudian Tuhan pakai dia membalikan dunia dia yang jahat tadi menjadi orang baik gitu. Nah, itu Kalau khotbah di gereja aja Bu, kalau khotbah Bu. bertobat, ya Biarin dulu. disebut murid dong. Ya, ini Ibu tanggapi Bu, itu di bawah kan Ibu mau tanggapi. Apakah Paulus murid Yesus? Itu lu tanggapi Bu, murid atau bukan? Ya, murid Kristus. Di mana datanya Yesus? Paulus murid Yesus, di mana ketemunya? Karena dia udah bertobat. Di mana pernah ketemu dia? Oh ya, dasarnya di Bible kita ada di kisah Rasul, di Saulus yang bertobat. namanya murid dan guru Bilang itu, kalau teman-teman dengerin dulu Bu ya, saya kasih pengertian tertarik antara murid dan bertobat. guru ya Bu ya. Bu, yang namanya murid itu pernah ketemu gurunya, pernah diajarin. Murid ini diajarin oleh guru. Nah, di mana Yesus pernah mengajari Paulus sebagai murid, di mana? Nggak pernah. Ya itu, Itu kan baru murid. dia penglihatan. Oh, itu namanya murid. Penglihatan. Itu namanya Nabi-nabi murid yang itu kan rohani. mendapat penglihatan. Itu namanya murid rohani, murid halu. Ya, kita di sini nggak berbicara murid halu, tapi murid nyata sesuai data. Kalau murid halu Gitu jangan ya. dibahas di Bapak sini, Bu. dikatain seperti apa, tapi di Bible saya seperti itu. Dia sebelumnya Saulus, lalu Ya, Anda kan mau menjelaskan bagaimana Saulus mantan napi ini perjalanannya Sayang ke sekali Damsik. ngomong, kemudian Dia ke Damsik itu masih ingin menganiaya murid-murid. Di tengah perjalanan mereka dibutakan, rebahlah dia ke tanah terus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, ada lagi suara dari langit, "Akulah yang telah engkau aniaya." Itu kan begitu ya, Bu? Ini Yesus Bu, gondrong Bu. Udahlah Bu, kalau masalah data Bu, ini Bible berjalan semua di sini loh. Bible berjalan Bu. Jadi di sini ya Bu ya, Saulus itu sampai suaranya botak 7 putus-putus kali, soalnya. gondrong lagi, botak lagi, gondrong lagi, botak lagi. Tidak ada yang bisa membuktikan kalau Saulus itu adalah murid Yesus, karena mereka ini nggak pernah ketemu, hidup sejaman nggak pernah ketemu. Paham? Kalau murid rohani, Profesor Handi, saya juga muridnya Yesus, bahkan lebih hebat dari Paulus. Paulus menulis surat, saya menulis email. Iya sama. Jadi gitulah Bu. Jadi nggak usah lah terlalu halu. Lebih baik Ibu itu hidupnya praktis, yang nyata-nyata saja. Itu loh. Jangan terdoktrin banyak. Nggak enak loh Bu. Ini ruang publik loh. Nah ini kalau Ibu omongin di gereja laku, tapi kalau di area publik kasihan Ibu jadinya. Sekali lagi saya katakan ya, sampai gondrong, botak lagi, dicukur lagi, botak lagi. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini bisa membuktikan kalau Paulus itu adalah murid Yesus. Nggak bisa dibuktikan, Bu. Nggak bisa. Karena Paulus nggak pernah berguru sama Yesus. Ya itu dalam Al-Quran, ya terserah gitu. Di Bible nggak ada datanya, Bu. Seperti itu kan nggak bisa. Di Bible datanya mana, Bu? Memaksa kami untuk mengikuti di dalam Al-Quran. Bu, di Bible datanya mana kalau Yesus pernah ketemu Paulus? Di mana? Ya tadi Di mana? dibaca tadi. Itu nggak ketemu, Yesus sudah nggak ada di bumi kok. Gue nggak dengar siapa-siapa nih. Mungkin sinyal gue ya. Kalau tidak dengar ada gue yang mohon bicarakan pamit. di situ. Mohon maaf Yesus bila sudah ada tidak ada kata-kata di yang bumi. salah ya, Bu Wanda. Dan terima kasih buat host, Bang Oji, Profesor Handi, Bunda, dan lain-lain ya. Assalamualaikum. Yesus gondrong. Di sana akan dikatakan Waalaikumsalam, kepada apa yang harus Ustaz. kau perbuat. Bu, Oke di mana? teman-teman, sementara saya Bang Handi, Iya, iya. sementara saya izin dulu maghrib ya teman-teman semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Jangan illa pamit, anta astaghfiruka jangan wa pamit. atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Ya, Jayalah Islamku, teman-teman jayalah yang di Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di sini, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay di sini. Jamaah, Ye. Ini jamaah. yang Alhamdulillah. Ya, Bang Juma ini masih standby ya teman-teman ya. Yang Kristen silakan, ada Bang Handi. Kita di sini masih jam 5, nggak apa-apa. Bang Juma ini masih standby. Dia cuma meninggal berkata seperti itu mengakhiri YouTube-nya. Mengakhiri YouTube. Oke, kembali ke topik ya Bu ya. Bu Wanda, kembali ke topik bahwa Yesus bahwa mungkin mengingatkan dulu teman-teman yang ada di chat ini untuk
kalau misalnya untuk dialog tuh nggak bisa mencela atau Lagi yang ibu ada diskusi sama beberapa di chat, ngapain diskusi sama di chat? Enggak, ini Ibu, salahan Ibu Anda. Anda tadi selalu menjawab typing di bawah. Sementara di sini ada 7 orang, Ibu jawab aja pertanyaan daripada Bang Handi. Ibu berdiskusi sama Bang Handi. Kalau Ibu bicara, Bang Handi itu diam. Diam. Ada musik, Nah. siapa tuh ada musik? Matiin dulu ya. Apa aku? Maaf, Iya. maaf. Jadi gini aja Bu Wanda, ya yang jelas pertama satu nih, ada 2 poin di sini saya mau kasih tahu ke Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa menerima. Memang pahit. Yang jelas istilah atau akar kata Rasul di original teks Bible Anda, baik di Hebrew maupun Yunani tidak ada. Yang ada hanya apostolos. Oke? Jadi kalau Anda ingin menjadi Kristen yang punya jati diri, terjemahkanlah apostolos itu mempergunakan bahasa Indonesia yang benar, atau kalau gengsi mempergunakan bahasa Indonesia, pergunakanlah original teksnya, yaitu apostolos Paulus. Saya yakin, saya bangga sama orang Kristen kalau mengganti semua Rasul Paulus menjadi apostolos Paulus. Keren, itu satu. Kedua, bahwa Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajari Paulus. Jadi kalau ada orang mengatakan Paulus adalah murid Yesus, ini namanya bullshit. Karena tidak ada datanya. Itu ya. Dalam perjalanan ke Damsyik Anda mengatakan ketemu inilah apa namanya waktu dia direbahkan ke tanah. Kata Yesus, akulah yang telah kau aniaya itu. Itu namanya bukan guru dan murid. Ini cuma karangan siapa ini yang nol-nol kayak gini. Itu ya. Jadi Ibu, kalau bisa jadilah Kristen yang jujur. Jangan terlalu banyak doktrin, Bu. Doktrin itu menyakitkan. Harus pakai akal. Ya, kalau gitu misalnya, Oke? ya, saya bukan tidak jujur, saya mengikuti Bible yang sudah ada gitu. Kecuali saya mewartakan sesuatu yang tidak jujur itu, atau yang sesuai menurut saya atau pandangan saya itu tidak jujur gitu. Jadi Ibu masih mau menganggap Masalahnya Bible Ibu nggak jujur. jadi Masalahnya gini, ini Bible ada, saya lahir Bible sudah ada gitu. Jadi teman-teman memaksa saya nggak mungkin, kecuali gini, saya tadi sudah bilang, saya tadi sampaikan, oke saya terima dia maka siapa tahu saya dipakai Tuhan untuk ke LBI atau LAI untuk bisa sampaikan untuk para ahli kitab di sana untuk apakah Ibu jangankan saya Ibu mempelajari pendeta ini, ya ini, begini Bu, dengerin pendeta Yakub Sulistyo dan kawan-kawan ini dengerin dulu, itu 9 tahun yang lalu sudah memasukkan ini ke pengadilan tata usaha negara supaya LAI ini menerjemahkan dengan jujur agar punya jati diri dan mandiri. Tapi sayangnya kalah suara di pengadilan Bu. Jadi LAI ini jalan terus tanpa memedulikan. Makanya saya bilang nih, siapapun Kristen di muka bumi ini, kalau pandai berbahasa Indonesia yang ada di sini, diskusi tentang konsep ketuhanan apapun itu, selalu kalah dan ngotot memalukan. Kenapa? Karena landasan berpikirnya adalah terjemahan yang salah. Mudah-mudahan Ibu paham bahasa Indonesia ini ya. Oke? Oke, paham itu ya, Paham. salah gunakan, ya itu namanya juga ahli kitab, mereka manusia juga ya, salah menerjemahkan. Mungkin beberapa waktu lalu teman-teman juga dapat yang apa namanya di buku agama kelas berapa gitu, itu juga salah, kemudian dikasih surat terbuka ternyata mereka rubah gitu. Saya kira mungkin kalau misalnya Bible menurut teman-teman tidak boleh gunakan kata ini, dan kalau misalnya kita terbuka untuk ya mengalah demi kebaikan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Itu kebaikan Ibu, Kristen Ibu loh, kebaikan supaya Ibu mempunyai jati diri. Kebaikan Dan- kita bersama, biar nggak ada ribut lagi. Ngapain ribut soal hal-hal seperti Ya, tapi ini? biang keroknya kan bukan kami, LAI. Ya. Oh gitu. Iya Iya. dong. Mereka adalah manusia gitu. Jangan Anda yang kesulitan, rumah Anda yang kebakaran, kami yang dituduh, kami diminta untuk memadamkan api itu, bukan. Gak bisa. Lebih baik introspeksi diri dulu, jadilah Kristen yang jujur, itu yang penting. Nah, ini, Masih banyak ini- kok di dunia ini Bu, di Indonesia banyak Kristen yang jujur, tidak mau mempergunakan istilah Islam. Konsisten dia. Mari kita cek sekarang ini, siapa yang selalu ke Islam-Islaman? Kenaikan Isa Al-Masih. Bang Handi, Dengerin ya. Advent itu Kenaikan ginting. Nggak mau kenaikan- sekarang memakai Allah. Iya ya Bahkan paham. dia pakai sekarang paham Elohim. itu. Iya masih banyak kan saya bilang tadi Bu Rama. Ada sebagian Kristen tidak mau pakai itu, gitu ya.
Jadi Bu, istilah-istilah Islam itu banyak sekali dipergunakan dalam liturgi keagamaan Anda. Kenaikan Isa Al-Masih di dalamnya, dengerin dulu Bu, gantian Bu. Kenaikan Isa Al-Masih di dalamnya kenaikan Yesus Kristus. Padahal Anda mengatakan berbeda, gitu ya. Nah, di malam-malam Natal Anda membaca ayat suci Al-Quran di dalam gereja. Tampilan-tampilan ke-Islaman semua. Begitu. Kenapa sih nggak mau pakai harga diri gitu, jati diri gitu, pakai salib kayak yang gede gitu, biar jelas kamu Kristen gitu. Loh, Kenapa? yang malam Natal gunakan itu yang di mana? Saya Oh, Ibu nggak pernah dengerin gereja lagi baca ayat suci Al-Quran? Di mana itu? Di Jakarta, Bu. Jakarta gereja mana? Maksudnya saya kurang paham. Kok bisa ada ya? Ada, Bu. Saya nggak bisa tampilkan di sini, kalau saya putarkan YouTube-nya nanti kena. Ada. Baca Bible atau apa? Baca Al-Quran, ngaji Saat malam Natal. saat malam Natal. Ada. Bu, yakin itu. Percaya sama gue, saya nggak bohong. Cari di YouTube. Kita lihat Cari karena di YouTube, fenomena ada tuh karena di YouTube. Oke. Karena Kalau Ibu nggak kita percaya, Indonesia ini kan plural. Kalau Ibu nggak percaya, Kan Ibu nggak percaya sama saya, HP saya ada di YouTube saya, nanti saya kasih linknya ke Ibu. Bisa kok. Nggak mungkin saya bicara kalau bohong, Bu. Nggak berani kita, Islam tuh bohong-bohong. Iya, Ada. Cuma di sini kalau saya tampilkan, atau sebentar ya, saya open cam, nggak apa-apa. Saya kasih cuplikannya. Lanjut dulu, biar nggak disangka menista. Lanjut. Tunggu sebentar, 2 menit. nggak apa-apa, hal-hal yang itu kan temuan fenomena atau untuk Indonesia gitu. Bagaimana kita Ya jadi gini ya Bu ya, itulah sehingga sering terjadi persinggungan. Gitu. Itulah sehingga terjadi apa ya, sering terjadi persinggungan gitu loh. Harusnya betul kata Bang Handi tadi ya, harusnya kalian tuh percaya diri dengan jati diri sendiri gitu loh Bu ya. Jangan Islam-Islaman ya. Misalnya apa ya? Menggunakan kerudung. Itu gini, itu masalah misalnya nih ada teman-teman Kristen. Nah ini videonya, simak dulu ini Bu. Ya. Oke. Tapi nggak bisa didengar suaranya ya. Nah, Ini ngaji nih Bu, ngaji nih. Cuman saya nggak bisa dengar suaranya. Bisa Bang, kuatin. Mana ya suaranya? aku setelah ini kayaknya buka speaker nih. Ini sumpah. Ada suaranya. Udah? Ada suaranya. Jelas? Jelas ya? Udah, cukup. Assalamualaikum. Nanti saya cari di YouTube. Waalaikumsalam. Cukup ya? Ada ya? Ada bukti ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Saya kalau ngomong nggak nanya, ngapain coba baca ayat suci Al-Quran di malam Natal coba? Ngapain? Apa yang mau di? Seharusnya lagunya gini kalau malam Natal. Jangan nyanyi, gue lagi live di YouTube. Oh. Ya udah, kamu tutup juga, udah jalan maghrib ini. Makasih ya, aku nutup dulu di YouTube baru bebas lo ngomong. Bentar, saya tinggal dulu. Oke. Bagusnya kalau malam Natal tuh nyanyi malam kudus, Bu. Iya, kita di gereja kita nggak ada kok. Kita malam nyanyi malam kudus, nyanyi. Pokoknya liturgi Katolik, nggak tahu tuh gereja mana. Masalahnya saya juga kurang paham gereja banyak apa di Indonesia ini. Tapi yang saya tahu gereja Katolik saya aman-aman aja. Mungkin persoalan tadi ya soal. Tapi Ibu setuju tuh, maaf Bu, maaf Ibu setuju kalau kenaikan Isa Al-Masih? Mbak, panggil saya Mbak aja. Tapi boleh saya bertanya, Bu Wanda, saya boleh bertanya? Boleh, panggil saya Mbak aja. Enggak, ini bahas Ibu sendiri. Oh, iya. Ibu kan foto profilnya bercadar, dan Ibu bilang cadar itu bukan dari Arab. Nah, saya mau tanya, apakah Ibu ke gereja pakai cadar? Enggak juga. Nah, berarti Ibu di sini menjelekkan Islam di sini. Karena orang Islam yang sejatinya Islam memakai cadar, jilbab itu ke dalam masjid. Nah, sementara Ibu memakainya di dalam gereja. Nah, tapi di dalam gereja hanya sekedar berfoto. Tapi di saat ibadah ke gereja, Ibu tidak memakai cadar. Artinya di sini Ibu menjelekkan Islam.
Siapa tahu dia misionaris. Nyamar. Misionaris ya. Halo Mbak host, halo. Ya, ya. Sepertinya misionaris ini. Nggak bisa memutuskan apa ya maksudnya, istilahnya apa ya, apa yang maksud saya, tujuan saya menggunakan profil itu kan Mbak nggak tahu gitu apakah. Lalu kalaupun saya jelas, apakah Ibu Nyamar. Oh nyamar itu makanya Bukan nyamar ya. kalian beberapa orang Ajaran suka Paulus suzon itu Bu, ya. nyamar. Nggak bisa, bukan nyamar. Iya, Kalau kenapa? saya belum jelaskan kok dari tadi. Silakan jelaskan, silakan. Apa alasannya? Silakan. Kenapa saya gunakan profil itu kalau mau dijelaskan profil itu teman saya Muslim, kami ada kegiatan bersama di gereja gitu loh. Lalu saya merasa bangga, kenapa? Karena inilah toleransi, maksudnya teman-teman mereka tetap mempertahankan imannya tapi tetap bergaul dengan teman-teman yang Kristen. Itu kenapa saya pakai itu. Oh, Jadi itu bukan teman-teman foto Ibu, itu bukan foto Ibu. Nggak bisa apa namanya menilai sepihak Itu gitu. bukan foto Ibu. Bukan, makanya dengarkan penjelasan dulu kenapa. Oh, tadi kan sudah tanya, saya bilang saya Katolik. Oh, kok bisa? Ya otomatis ke gereja nggak mungkin saya pakai itu karena bukan budaya saya. Kalau saya ada di Timur Tengah mungkin saya akan pakai seperti itu. Terus Nah, kenapa Ibu seharusnya, menampilkan bentar foto Bunda, orang? sebentar Bunda, seharusnya Bunda ini Wanda pede dong pakai foto sendiri. Ngapain pakai foto orang? Ya nggak apa-apa Betul. karena kan Berarti namanya Bunda juga gak pede dengan muka sendiri. Bunda kurang cantik. Nah, Bunda kurang cantik atau jerawatan atau gopengan. ya, Kenapa ini gak pede kalian pakai foto menyerang sendiri? pribadi orang. Ya Allah, ibu-ibu di sini, Bobenya. ibu-ibu yang terhormat, ibu-ibu muslimin yang baik hati, nggak bisa gitu dong. Tapi karena foto ini saya kasih tahu ya, karena ibu itu bukan foto ibu, tapi karena ibu sudah menaruh foto seperti ini di profil dan ibu membuat dosa jariah yaitu memfitnah. Itu dia sudah difitnah orang. Padahal Tanpa tadi ibu saya sadarin, bahkan tidak buktinya kami tadi sudah berkata, ternyata ibu taruh foto itu, kami kira itu ibu. Dan kami mengatakan itu apa tujuannya. Dan ibu tahu nggak? Ibu sudah membuat dosa jariah di situ. Yaitu gara-gara foto profil itu teman ibu kena fitnah. Kena fitnah. Nah, gimana itu? Ya jangan pakai fotonya Bu, pakai foto sendiri. Pede dong foto sendiri. Kita saya menggunakan gambar apapun di dalam Tapi ibu sudah menimbulkan fitnah di situ. Ibu sudah menimbulkan fitnah di situ. mempersoalkan di Bible saya mempersoalkan busana saya. Besok lagi mempersoalkan apa Bu? Terima Pak, itu saya perbaikan belajar gitu. Itulah Indonesia kita. Assalamualaikum. Mempersoalkan apa lagi Bu? Kan ibu menampilkan foto orang sebegini begini begini ibu menampilkan foto orang bercadar di dalam gereja, itu masalahnya. Terus bukan Itu ibu teman pula. saya, itu kegiatan sosial Bu. Itu Kenapa kegiatan ditampilkan di dalam ibadah gereja Islam. pakai cadar Bu? Nggak Kenapa apa-apa. ditampilkan dalam Kenapa gereja saya ada terus masuk dia gereja Islam? biasa aja, Oh, saya ikut inilah berdoa. ciri-cirinya. Dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Itu Ya hak betul. privasi, Ada foto Mbak saya ada di dalam itu di dalam Itu VT saya ada privasi kok. saudari Ibu hanya kami lihat muslimah. VT itu aja gambar profil aja sudah Itu menjadi gambar Islam bercadar Bu, kau taruh di gereja terus kau pajang di profilmu sementara kau oten. Apa teman Bukan saya jadi aja masalah. Kenapa kamu begini? Kamu Kenapa? ajang berfoto depan gerejamu deh. Kamu berfoto depan gerejamu, foto cantik, baru kau pajang. Jangan Enggak, foto Pak. bercadar Ada taruh di juga, gereja. banyak foto saya di gereja. Ih, berarti ada maksudmu ya. Kamu misionaris ya? Misionaris ya Mbak ya? Nah, ketahuan kan? Ketahuan kan? Mau menyamakan kan? Nggak pede kan? Ah, ketahuan deh. Boleh Ya, saya bicara silakan. satu patah kata saja? Pelan-pelan, silakan Bang Malik. Silakan Pak. Semua hal. Assalamualaikum Bang Anda. Malu-malu Kurang besar suaranya Bang Malik, besarin. Tahu itu dengan begini itu mereka itu seperti apa? Mbak Wanda. Kami di sini bukan menjustifikasi Anda di sini Ini sebagai dari chat-chatan semua di bawah, dari yang Ibu katakan tadi semua kan seperti itu. Kita bisa paham. Berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah Bu dengan Wanda, yang Bu Wanda. mbaknya. Ada sesuatu yang salah. Tentu Bu ya, Wanda. belum tentu yang benar menurut Anda itu benar buat orang lain. Bu Wanda. Gitu, Bu. Iya, Wanda. kita kan melihat Bu. Nah, oke, iya menurut pandangan Anda belum tentu perspektif. Bu Wanda, Makanya cadar itu Iya, adalah makanya identik kalau tampil di keislaman. umum Bu, hati-hati Kami kalau merasa tampil di rahmat. umum. Ini kan Rahmat. Ibu tampilkan di umum.
Profil Kami Anda ini Bu tampil di Wanda, umum, jadi Bu kita Rahma. bisa nilai. Mereka yang lihat itu bisa nilai. Seandainya Lalu, ibu gini, Bu, pajang di kita rumah, kembali lagi nggak ke topik. masalah. Gunakan jilbab. Misalnya, ini saya mengakui bahwa itu adalah foto teman saya. Kalau misalnya saya gunakan pakai jilbab, Masalahnya kok taruh di gereja ini foto di dalam gereja Enggak, ini begini foto. Bunda Rama, jawabnya bukan gini. Gini, Bun Bawanda. Bawanda boleh menaruh foto siapapun. Bawanda dengari saya. Bawanda boleh menaruh foto siapapun, boleh. Tapi jangan foto seperti itu. Tahu nggak? Foto itu sudah menimbulkan dosa jariah terhadap Anda sendiri. Karena apa? Teman Anda difitnah habis-habisan mungkin oleh orang-orang yang, jangan salahkan orang. Kayak contoh saya berpikir, apa tujuan Anda memakai cadar dalam masjid dan Anda mengatakan di dalam gereja, Anda mengatakan itu teman saya. Berarti kan saya sudah memfitnah teman Anda. Dan memfitnah, dan yang menimbulkan fitnah itu adalah Anda sendiri, dan dosa jariah itu buat Anda sendiri. Teman Anda berpahala karena sudah difitnah. Jadi untuk menghindarkan dosa jariah terhadap kami dan Anda sendiri, tolong dihapus foto itu. Kalau Anda mau foto sendiri silahkan, pede dengan foto sendiri. Mau Anda di gereja kek, mau Anda di masjid kek, mau Anda di gunung kek, mau Anda di hutan kek, itu urusan Anda. Jangan pakai foto orang, itu menimbulkan dosa jariah. Dosa jariah. Oke, Silakan Bang Malik. Bang Malik silakan ngomong. Boleh ngomong Sebentar, bentar. Silakan. Kalian Bang bahas Malik. fokus saya. Bang Malik dulu. Silakan Bang Malik. Sebentar, Bu. Bu Wanda yang Satu-satu lah, terhormat. satu-satu. Saya cuma meminta dengan hormat, dengan kasih sayang sama Anda, tolong dihapus itu foto karena tidak layak untuk dipertontonkan di media sosial seperti ini karena menimbulkan fitnah yang sangat kejam bagi kami umat muslim. Tolonglah. Karena Gini, saya paham. biar Oke, tidak ini pandangan misionaris, domba dia kami misionaris. sesama muslim. Kamu mengadu domba kami sesama muslim, sedangkan kami tidak boleh bertasyabuh mengikuti kalian karena kami memiliki keyakinan yang memang pekat di dalam darah kami karena kami tidak mau meniru kalian. Tolonglah dihapus dengan Oke, ini hormat, kita diskusi. dihapus. Maksudnya saya sudah paham sih, boleh ngomong. Gini loh, maksudnya misalnya ada teman-teman muslim saya juga yang memang tidak pakai jilbab nih. Lalu mereka di gereja gitu. Tapi ya karena saya tidak masukkan karena memang tidak sesuatu buat saya. Dan tujuan saya pakai itu adalah kebanggaan saya gitu. Kok teman-teman bisa bisa tidak Itu- toleransi tapi bukan mereka itu sedang privasi beribadah. orang, Lalu yang gitu. kedua, karena saya sudah jujur tadi ya, kalau misalnya saya tadi mengatakan bahwa itu jilbab itu kan bukan ya terserah umat Islam mengklaim bahwa itu busana mereka, tapi menurut saya itulah budaya Timur Tengah dan siapapun yang mau pakai ya silakan. Kalaupun saya bilang itu foto saya, gimana dong? Kalau Oke, seandainya kita terima. Sini saya jawab. Ibu, kalau ingin berhijab ya berhijab aja, gitu ya. Tapi tujuan ibu mau berhijab misalnya apa? Pakai jilbab. Tujuan ibu apa? Ya tujuan kalau dari ajaran saya ya itu lebih menghijabkan hati untuk memurnikan diri gitu. Oke, sekarang ibu berhijab atau tidak? Ya berhijab dong. Oh, kalau Secara ibu keluar, hati. kalau ibu keluar rumah berhijab. Tapi kita berhijab secara hati. Ada tapi. Kok berhijab hati? Kita lebih penting dari Yang dihijab itu bu busana. kepala bu. Saya bacain datanya nih ya. Saya bacain datanya ya bu ya. Data apa Di nih? Korintus bu mengatakan begini. Oh, ya. Perempuan Kenapa itu tuh? harus menudungi kepalanya. Kalau tidak mau ditudungi kepalanya, rambutnya harus digunting. Jadi mohon maaf bu, jangan sampai ketemu saya. Saya akan praktekkan data yang ada di Bible ibu. Saya pakai gunting rumput. Tapi nggak apa-apa. Iya emang kita gunakan kerudung kok. Kita ada namanya mantela untuk orang awam. Kalau di kita Katolik itu ada yang pakai hijab, itu orang-orang biara, orang-orang yang terpanggil memang mereka punya hidup tuh benar-benar tertuju untuk Tuhan, tidak lagi mengurus hal dunia. Jadi mereka menghijabkan seluruh tubuhnya. Saya Dari bacain kepala datanya, sampai saya bacain datanya bu ya. Enggak. Saya bacain. Saya tidak mau sebab itu saya tidak ada, saya sudah tahu. Saya bacain 1 Korintus 11 nomor 6 ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka harus menudungi kepalanya. Pertanyaan, apakah Kristen khususnya perempuan mengikuti Korintus ini atau tidak?